Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Karena hanya ada satu pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati, Komisi Pemilihan Umum Darmasraya memperpanjang masa pendaftaran. Lama jadi buronan, seorang pengedar sabu-sabu diciduk polisi. Menyambut Hari Ikan Sedunia, 1.000 kg ikan segar dibagikan kepada masyarakat. Hanya ada satu pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati yang mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Darmasraya hingga masa pendaftaran ditutup tanggal 29 Agustus pukul 24 waktu Indonesia Barat. Anissa Suci Ramadhani yang berpasangan dengan Lely Arni diusung oleh 9 partai politik, yakni PDIP, Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, PKB, Partai Demokrat, PKS, P3, dan Partai Hanura. KPU Darmasraya memperpanjang masa pendaftaran hingga tanggal 4 September mendatang. Kita sesuai dengan PKPU 10 tahun 2024 yang sudah direvisi menjadi PKPU dan juknis 1229, bahasanya di situ di pasal 135 KPU 10 itu kalau intinya pendaftaran hanya satu paslon itu diperpanjang. Nah, ya untuk sampai ini 3 hari ke depan itu masa pengumuman 30, 31 dan 1. Nah, memang pendaftaran tanggal 2, 3 dan 4 di kantor KPU Darmasraya. Perpanjangan masa pendaftaran ini merujuk pada peraturan KPU nomor 10 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah. Apabila hanya ada satu pasangan calon kepala daerah yang mendaftar, maka akan dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 hari. Jika merujuk pada PKPU itu, kecil kemungkinan adanya pasangan baru yang akan mendaftar menjadi kepala daerah di Darmasraya. Pasalnya, satu-satunya partai yang tidak mengusung Anissa Suci Ramadhani adalah Partai Nasdem, yang hanya memperoleh 1 kursi pada pemilu Februari lalu. PKPU mensyaratkan jika kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 jiwa, maka partai politik atau gabungan partai politik baru bisa mengajukan calon kepala daerah jika memperoleh suara sah paling sedikit 10%. Daftar pemilih tetap di Darmasraya pada pemilu lalu hanya berjumlah 167.000 jiwa. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Keputusan KPRI nomor 2. Komisi Pemilihan Umum Bukit Tinggi resmi menerima 4 pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota selama masa pendaftaran dibuka. Hingga hari terakhir pendaftaran, KPU menerima berkas Novil Anoverta dan Frisdo Reja dari jalur perseorangan. Ramlan Nurmatias dan Ibnu Aziz diusung Partai Demokrat, PKS, dan PAN. Pasangan Erman Safar dan Heldo diusung Partai Koalisi Bukit Tinggi Hebat yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Golkar, PKB, dan 7 partai non-parlemen. Terakhir pasangan Buya Marfendi dan Fauzan Hafiz diusung P3 dan Partai Umat. Ketua KPU Bukit Tinggi menyampaikan, hingga Kamis malam, 4 bakal calon kepala daerah telah mendaftar dengan status diterima. Pasangan terakhir yang mendaftar beberapa saat sebelum batas akhir pendaftaran adalah Marfendi yang berpasangan dengan Fauzan Hafiz. Marfendi adalah petahana wakil wali kota Bukit Tinggi yang sebelumnya menjadi pasangan Erman Safar.
Jadi selama 3 hari ini kami KPU Kota Bukit Tinggi itu menerima pendaftaran sebanyak 4 bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bukit Tinggi. Kemudian setelah kami terima tadi itu semua berkas pencalonannya itu dinyatakan lengkap dan benar. Kemudian kami juga sudah memberikan surat pengantar kepada masing-masing bakal pasangan calon untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit M. Jamil Padang. Tahapan selanjutnya yang akan dilakukan pasangan calon adalah pemeriksaan kesehatan di RSUP M. Jamil di Padang pada tanggal 30 Agustus hingga tanggal 2 September. Pemeriksaan kesehatan merupakan bagian dari tahapan proses pencalonan kepala daerah. Penetapan calon akan dilakukan pada tanggal 22 September. Sehari setelahnya akan dilakukan pengundian nomor urut. Sedangkan pemungutan suara pilkada serentak dilaksanakan pada tanggal 27 November mendatang. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Di hari terakhir pelaksanaan tahapan pendaftaran pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Solo, Komisi Pemilihan Umum menerima pendaftaran 1 pasangan calon kepala daerah, yaitu Novi Chandra dan Leo Murphy. Pasangan ini diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan yang dalam pemilihan anggota legislatif Februari lalu berhasil memperoleh 2 kursi di DPRD Solo dengan jumlah suara sebanyak 4.801. Menurut Ketua KPU Solo, setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas dan dokumen dari pasangan calon, KPU menyatakan lengkap dan diterima. Alhamdulillah hari ini ada 1 pasangan calon yang mendaftar atas nama Bapak Haji Novi Chandra dan wakilnya Bapak Leo Murphy. Kalau untuk sampai saat ini mulai terhitung sesuai tahapan 27 sampai 29 ada 2 pasangan calon. Untuk kedua pasangan calon dokumen-dokumen persyaratan baik itu syarat persyaratan pencalonan maupun syarat calon itu sendiri kita nyatakan lengkap dan diterima. Selama proses pendaftaran berlangsung, diawasi secara langsung oleh Bawaslu Solo dan semuanya telah memenuhi syarat. Pasangan calon yang mendaftar hari ini yaitu Bapak Haji Novi Chandra dan Pak Leo Murphy. Dari hasil pengawasan kami sesuai dengan syarat pencalonan dan juga syarat calon semuanya sudah terpenuhi. Yang hasil pengawasan dari kami Bawaslu tentunya sudah kami lihat persyaratan dari pencalonan tersebut semuanya memenuhi syarat untuk dilakukan pendaftaran calon. Dengan berakhirnya tahapan pendaftaran ini, dapat dipastikan di Solo terdapat 2 pasangan bakal calon yang akan berkontestasi untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota tahun 2024 ini. Selain Novi Chandra Leo Murphy, pasangan yang telah dulu mendaftar adalah Ramadhani Kirana Putra yang berpasangan dengan Suryadi Nurdal yang diusung oleh 8 partai politik. Garnadi melaporkan dari Solo. Tiga pasang calon wali kota Pariaman resmi mendaftarkan diri ke KPU. Pasangan ketiga atau yang terakhir mendaftar adalah Mardison Mahyudin dan Bahrul Anif. Meski menjabat sebagai ketua Partai Golkar di Pariaman, namun mantan wakil wali kota Pariaman periode tahun 2018 hingga tahun 2023 ini justru mendaftarkan diri melalui Partai Amanat Nasional. Ketua KPU Pariaman menyatakan jika persyaratan yang dibawa oleh pasangan ini dinyatakan lengkap. Tahapan selanjutnya yakni pemeriksaan kesehatan. Berdasarkan keputusan KPU Pariaman nomor 468 tahun 2024, ambang batas pencalonan sebanyak 5.499 suara. Sedangkan Partai Amanat Nasional pada pemilu lalu memperoleh 3 kursi di DPRD dengan jumlah suara lebih dari 6.600 suara. Ya, untuk Pak Mardison kita sudah verifikasi data syarat pencalonan sudah dinyatakan lengkap dan diterima. Selanjutnya apa Pak? Selanjutnya besok kita akan menjadwalkan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Indonesia 19 dari tanggal 30 sampai tanggal 2 September nanti. Kita akan mengkonfirmasi jadwal ke masing-masing pasangan calon. Dengan 3 pasang calon ini, diperkirakan pilkada akan bertambah menarik dengan banyaknya pilihan masyarakat.
Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Yang saya hormati Bawaslu Kota Pariaman,